Masuknya sedikit dong, kepalanya. Sehari 2 telur, insya Allah protein terpenuhi. Saya bertemu para peternak unggas yang memproduksi telur dan terus mengalami kerugian beberapa tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir. Karena ada 2 sebab utama. Yang pertama, harga telur menjadi turun. Yang kedua, harga pangan terus-menerus meningkat tinggi harganya. Ini problematika yang pelik, bisa diatasi pada 2 hal. Yang pertama, ada mafia penjual telur yang mestinya integrator itu berfungsi memproduksi telur untuk khusus bibit ayam, bukan untuk dijual ke masyarakat. Karena itu tugas pemerintah penegakan hukum agar tidak ada lagi namanya HE, telur untuk ditetaskan, itu tidak boleh dijual ke rakyat. Yang intinya nanti kembalikan peternak telur ini kepada rakyat, bukan kepada perusahaan-perusahaan besar. Aturannya sebetulnya sudah ada, tapi penegakan hukumnya tidak terjadi, sehingga harga turun. Yang kedua, kebutuhan pakan ini harus ada sampai tangan ke Presiden. Kementerian nggak akan mampu, karena Presiden harus membuat zonasi penanaman jagung yang merupakan penugasan kepada daerah-daerah tertentu, sehingga produksi jagung dalam negeri terpenuhi, tidak terus bergantung kepada impor. Yang kedua adalah bahwa kita membutuhkan terus-menerus apa yang disebut kesatuan antara produksi pangan nasional dengan kebutuhan kita, rakyat mendapatkan harga yang terjangkau. Kami, menawarkan kepada rakyat sebuah sistem revolusi agromaritim, di mana pemerintah menjadi penyangga. Misalnya pakan ternak mestinya tersedia dengan harga yang stabil, karena apa? Bulog dan pemerintah berfungsi menjadi penyangga, membeli jagung-jagung produksi pertanian, kemudian di stok sebagai buffer stok. Lalu off-taker membeli semua jagung-jagung yang diproduksi petani, sehingga ketika peternak butuh, jagung selalu tersedia dengan harga yang tepat. Yang kedua, pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur. Kalau di pertanian tentu saja pupuk, irigasi air. Kalau di peternakan tentu transportasi, sekaligus apa yang disebut sebagai kebutuhan untuk melindungi seluruh bahan-bahan produksinya. Inilah yang disebut peran pemerintah yang tidak membiarkan seluruh peternak dan petani menjadi korban. Ini yang disebut perubahan, yaitu perubahan cara kerja pemerintah. Dari masukan tadi memang harus Presiden yang berbuat, tidak mungkin lagi dilakukan oleh Menteri. Jadi benarnya kalau misalnya nanti setelah dilantik, misalnya jadi terus dilantik langsung akan bikin kepres gitu? Betul, setelah dilantik, karena ini mendesak udah 5 tahun ngos-ngosan. Ini tadi saya kunjungi tempat peternakan, sudah separuh lebih tutup. Di mana-mana begitu. Dan ini sudah 5 tahun terjadi. Bayangkan kalau tutup semua, kita nggak punya telur lagi gimana? Masa kita impor? Kan menjadi mahal. Nah, karena itu harus ada penanganan cepat ya. Dan penanganan cepat itu sebetulnya kata kuncinya penegakan hukum juga. Penegakan hukum sekaligus campur tangan pemerintah. Jadi kalau turun cawe-cawe kebutuhan peternak. Jangan cawe-cawe yang lain, kira-kira gitulah ya.